Assalamualaikum Kanca Kunian, selamat siang dimanapun saat ini berada. Kita ketemu lagi dalam Sersan Mangrasan. Sersan serius tapi santainya Mangrasan. Kita ngobrol serius, tidak 100%, ngomong santai, lebih dari 100%. Iya. Kebalik. Oke, ngomong yang pasti ngebahasnya yang yang serius, santai. Nah, kemudian kita insya Allah Kanca Kunian, apapun yang kami perbincangkan, siapapun narasumber yang kami undang, inspirasi bagi kita semuanya. Spesial hari ini, hari Jumat tanggal 6 Desember tahun 2024, kita kehadiran seorang sosok yang berkecimpung dari awal karirnya hingga saat ini tidak jauh dari kesehatan. Wih, keren, tidak tahu. Dengan bangga dan dengan segala rendah hati, saya tampilkan bintang tamu saya. Beliau adalah selamat siang dengan Bapak. Selamat Oku Asmana. Selamat Oku Asmana. Asmana. Beliau adalah PLT Direktur Rumah Sakit Dr. Rabain Morainim. Assalamualaikum Pak, selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari kita ngobrol Pak, habis sampai maghrib nih Pak ya? Ya bisa sampai maghrib Pak. Saya nyaman sih. Iya, apalagi dengan acara Sersan. Waduh, memang kita rumah sakit sangat komit untuk yang hal-hal seperti ini. Oke, sip. Terima kasih banyak, ya. Pak. Kita tahan sih Pak sampai jam 6 sore, Pak. Operatornya kasihan, Pak. Tipes mereka. Iya. Oke, saya panggil Pak Oku, Pak ya. Oku. Mohon ya, maaf, Pak, kalau ini biar Oku. lebih lebih akrab. Ya. Pak, gimana Pak awal karir sehingga tadi saya awal pembukaan bahwa Bapak tuh dari awal berkarirnya justru di bidang kesehatan. Iya. Boleh Pak, silakan Pak. Iya. Terima kasih. Syukur alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya Kabupaten Morainim. Dalam hal ini kami akan menyampaikan tentang kesehatan. Ya. Memang saya berkecimpung dari awal tugas sampai sekarang tuh bidang kesehatan. Kesehatan terus, Pak. Terusan, iya. Itu hobi apa kepaksa, Pak? Hobi apa? Ya itu sesuai dengan apa ya? Kayaknya sudah menjadi apa ya? Pendidikan ya. Ya kesehatan saya. Dulu saya masuk Morainim tuh Pak tahun 92. Tahun 92, Pak ya? Tahun 92. Oke. Selesai pendidikan tahun 91 saya selesai pendidikan, dapat tugas tahun 92 masuk ke Morainim. Langsung penempatan di Morainim saya. Di dinas di dinas kesehatan. Oh, iya. Sudah di dinas kesehatan, di Pak, dinas kesehatan saya. Ya, sampai dari 92 sampai 2007 saya di dinas kesehatan. Ya. Yaitu tugas saya ya di sektor kesehatan masyarakat. Pak, itu maaf Pak, terakhir kan SKM Pak ya? Saya pendidikan saya pertama itu sarjana muda. Oh, sarjana muda, tapi sudah bidang kesehatan. Bidang kesehatan. Bidangnya kesehatan lingkungan saya. Oke. Saya tamatan dari Akademi Penilik Kesehatan di Lampung. Itu sarjana mudanya Pak? Sarjana mudanya. Nah, kemudian saya sekolah lagi ngambil S1 di Palembang. Ya. SKM Kesehatan Masyarakat. Itu masih di dinas sambil kerja sambil sekolah. Bolak-balik Palembang. Palembang. Banyak itu. Naiknya apa? Naik kereta. Kereta. Bukan Juwita, Pak. Iya, sama Juwita juga. Itu yang bus yang kayu itu ya. Itu kadang-kadang campur dengan yang ngangkut ayam, ngangkut sembako, pokoknya di situ. Di mata Bapak berarti pendidikan nomor 1. Penting. Pendidikan sangat penting, apalagi Indonesia saat ini masih kebijakannya tentang pendidikan ya. Menilai seseorang itu dari pendidikan. Bukan skill kayaknya. Kayak Jepang kan lain ya.
Dia skill dia. Oke. Kalau Korea ganteng, Pak. Nah. Kalau dia ganteng cantik Iya, jadi artis ya. itu. Nah, itu Pak, kenapa memilih bidang kesehatannya, Pak? Saya itu kalau dilihat Disuruh orang tua saya itu sebenarnya saya dulu tuh maunya masuknya APDN. tentara. Oh, tentara. Kira APDN. Tentara, orang tua jadi itu ya. Tapi orang tua bilang tinggi kamu nggak cukup. Oke. Iya, tinggi kamu nggak cukup, apalagi kamu itu sakit-sakitan dulunya kecil. justru dia yang cemas, Bang. Iya. Makanya dia bilang, udah kamu masuk di kesehatan saja yang ada pendidikan kedinasan. Mereka yang ngisi formulir itu, Pak. Siap. Bersama ada dulu atasan ibu saya itu yang Dr. Heri Dadi itu. Yang di rumah sakit TNI, rumah sakit DKT Batu Raja. Dia yang bantu ngisiin yang formasinya. Formulirnya itu mereka yang ngisi. Baru saya kirimkan. Saya yang kirimkannya. Ini apa sih sekolahnya? Nggak tahu. Apa maksudnya SMA-nya jurusannya? Saya urusan biologi. Oh, saya ada bakat, Pak. Iya, biologi. Nah, itulah makanya ulang, waduh ini sekolah sih, Pak. 3 tahun saya. Itu pendidikannya diploma 3. Yang di Lampung itu ya? Yang di Lampung. Itu miliknya Kementerian Kesehatan. Itu enak, Pak. Saya nggak bayar sih. Di asrama, Pak, kemudian di asrama kan dapat uang saku. Iya, ada uang saku, seragam, pokoknya lengkap. Tamat langsung tamat PNS, Pak ya? Ditempatkan tidak lama PNS. Oke. 2C, Pak. Masih itu 2B, Pak. Iya, masih 2B, Pak. 2B. Cuman karena ya tadi ya menyangkut kondisi orang tua tidak terlalu, masih banyak adik-adik yang harus diurusi, keluarga-keluarga banyak diurusi. Jadi ya mungkin orang tua sudah ngitung lah, udahlah kamu masuk situ, yang jelas minimal ya orang tua tidak terlalu terbebani dengan biaya-biaya sekolah. Jadi zaman itu memang sekolah-sekolah yang kedinasan masih banyak. Dan gampang. Persaingan tidak terlalu sulit, Pak. Iya, persaingan itu kan siapa yang tahu aja bisa ngelamar. Itu karena nasib itu. Oke, Kancu Kunian, seru cerita dengan beliau ini, bagaimana awal sejarah beliau harus ternyata Kancu Kunian dorongan, support dan doa orang tua dan kebenaran juga beliaunya juga nurut ya kan. Kalau yang baju putih ini melawan dulu. Disuruh kemana deh. Oke, Pak. Nah kemudian balik kita Pak ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain ini, Pak. Dari mana dinas kesehatan, kemudian penempatan balik lagi ke justru di 2012 ya Pak ya awal masuk rumah sakit Rabain itu. Saya masuk rumah sakit itu 2007. Oh, 2007. Iya. Oke. Sewaktu masih mengikuti pendidikan S2 di UGM saya. Saya tuh masih tugas belajar. Masih tugas belajar. Makanya saya sekolahnya kan banyak dibiayai pemerintah. Anak emas ya, Pak. Iya, sekolahnya dibiayain semua. Jadi alhamdulillah, makanya saya wajar lah, patut bersyukur. Kapan lagi mengabdi, sudah semuanya dibiayain. Dari sekolah aja sudah dibiayain. Sampai saya waktu sekolah ngambil S2 itu tahun 2006 saya sekolah ngambil S2. 2007 kan belum masih sekolah tuh. Saya dapat SK dari Pak Bupati, pindah mutasi ke rumah sakit. Ditunjuklah saya itu sebagai kepala seksi dulunya. Langsung megang jabatan kepala seksi zaman dulu. Kepala seksi rekam medik. Oh, rekam medik, oke. Jadi yang urusan pendaftaran pasien, data penyakit semuanya. Memang hobi saya tuh masalah data sih. Data ya, lebih data. Jadi saya kembangkan. Tapi saya di rumah sakit itu sampai 2019. 2007 balik lagi ke Dinkes. 2004 ini bulan Juni saya kembali lagi ke rumah sakit dengan tugas dan tanggung jawab yang jauh lebih besar beban pekerjaannya, Pak. Iya sih, dulu saya di dinas kesehatan tuh pernah juga jadi PLT kepala dinas sih. Dulu sebagai jabatan saya terakhir di dinas itu sebagai sekretaris dinas. Iya. Ya,
Belum naik ke kepala dinas. Belum. Mungkin belum ada amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Disuruh belok dulu, Pak. Belok dulu. Baru nanti balik lagi. Ini ya semuanya kan hanya Allah yang ngatur kan. Ya, itu. Pak, saya kepengen tahu, kita juga pengen tahu. Kalau dari sejarah singkat yang Bapak sebutkan tadi, sekolah, bekerja, keluarga, itu gimana, Pak? Cara ngebagi waktunya supaya tiga-tiga ini berjalan, target tercapai. Ya. Iya sih. Sebenarnya semenjak saya di rumah sakit itu sebenarnya saya juga aktif juga di kegiatannya di luar rumah sakit. Oke. Saya juga sekarang ini juga sebagai konsultan ya, konsultan di bidang kesehatan. Iya, saya sekarang ini saya ini kadang mengajar kemana-mana. Masih seperti Iya masih, tapi dalam rangka pengembangan sektor kesehatan. masih berhubungan dengan sektor kesehatan. Ya banyak sih ini kita ada yang apa masalah BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, itu konsen saya di sektor ekonomi kesehatan. Maaf, Pak, ekonomi kesehatan artinya cakupannya apa aja, tuh? Ekonomi kesehatan cakupannya bagaimana sektor kesehatan itu ditinjau dari dukungan keuangannya, kajian keuangannya. Yang mensupport si kegiatan kesehatan itu sendiri. Iya, bagaimana? Kesehatan kalau nggak ada dananya nggak bisa, nggak bisa apa-apa. Iya, makanya saya konsen di ekonomi kesehatan. Itu makanya alhamdulillah ya sekarang masih tetap aktif di luar tetap masih ngurus. Ya bantu saya juga sekarang sambil juga menjadi dewan pengawas di salah satu rumah sakit, di beberapa rumah sakit juga dewan pengawas juga. Ya sambil santai. Justru semakin nambah Pak kegiatan, Pak. Iya, makin nambah saya. Makanya aku pikir nambah berkurang, saya pikir makin tua makin berkurang lah aktivitas. Ternyata ini makin aktivitasnya lebih banyak. Oke. Nah Pak, sekarang Pak kita pengen tahu apa nih Pak rencana pengembangan dari rumah sakit umum daerah kita ini, Pak? Ya, syukur alhamdulillah saya kembali lagi ke sebenarnya basic saya itu memang pasnya di rumah sakit. Basic saya dalam hal pengembangan rumah sakit. Memang banyak fokusnya di sektor pengembangan rumah sakit saya. Aktivitas di luar juga saya banyak di sektor rumah sakitan. Nah, yang untuk di saat ini saya masuk ke rumah sakit itu ya bagaimana saya diminta oleh pimpinan pemerintah Kabupaten Waringin, dalam hal ini Pak Bupati, Pak Sekda, ke Dewan Pengawas, bagaimana untuk meningkatkan rumah sakit ini kepuasan pada masyarakat, bagi pelayanannya. Gitu. Sekarang total ada berapa Pak gitu Pak? Dokter, kemudian kalau tenaga medis lain? Tenaga yang kalau dokter spesialis kita termasuk yang banyak ya. Kita dokter spesialis kita tuh ada 47 orang. Okay. 47, terus ditambah satu lagi dokter yang lagi sekolah. Itu sebenarnya 48 jumlahnya. Okay. Ngambil itu dokter ada satu, tapi non PNS, tapi pegawai rumah sakit kita. Nah, staf manajemen kita Pak? Kalau total seluruh pegawai hampir 936. 936? Itu ngaturnya gimana? Nah, cobalah kalau dipikir. 900? Ya, memang kalau kita ini bahas di sini, makanya saya mau di sini kepada masyarakat itu sampai saya kebetulan saya diberi waktu di sini sekalian juga saya menyampaikan kepada masyarakat. Sekali lagi kami mohon maaf kepada masyarakat apabila pelayanan di rumah sakit itu belum optimal. Karena, saya mau cerita. Silakan. Ada beberapa masalah-masalah yang perlu kita perbaiki. Satu, dokternya sudah oke, sudah lengkap, tenaganya sudah oke, tinggal fasilitasnya Pak. Ya, kalau dibandingkan polikliniknya, ruang rawat untuk rawat jalannya itu cuma ada 17 ruangan. 17 ruangan. Sedangkan dokter spesialisnya itu udah banyak.
Oke. Makanya hasil survei kepuasan pelanggan tuh kita masih belum mencapai target kita. Saya belum puas. Target saya kalau bisa kepuasan pelanggan itu mencapai 85%. 85%. Ya, 85% kepuasan. Dan itu yang mensurvei bukan kita. Pihak luar eksternal. Iya, eksternal yang independen. Kita tidak ikut campur. Nah, katanya sana kita. Yo, pokoknya yang dalam. Silakan. Saya bilang silakan kita dievaluasi sesuai dengan aturannya dan kita tidak intervensi. Hasilnya kemarin kalau kita masih di bawah masih 79. 79. Ya, 79 kepuasan. Ya, tapi kita bersyukur ini hasil kemarin terakhir untuk pelayanan publiknya kita sudah mencapai sudah 84%. Itu yang melakukannya ini Badan Litbang dan Inovasi Daerah Provinsi yang kita melakukan. Jadi tidak kita yang melakukan. Kalau saya tidak, konsep saya tidak alergi dengan kritik. Ya. Saya tidak alergi. Apalagi saran, saya terima kasih. Kalau yang susah tuh kalau tidak ada kritik, tidak ada saran, Pak. Nah, tenggelam tiba-tiba. Nah, tak tahu kita tenggelam tiba-tiba. Dia bertepuk. Ayo. Itu alhamdulillah. Oke, makanya. Nah, itu. yang ini Pak, sorry maaf Pak tadi. 85 tadi berapa Pak? 79% kepuasan si masyarakat. Nah, itu Pak paling banyak komplain itu apa Pak dari satu pengunjung pasien kita tuh? Komplainnya paling banyak itu di fasilitas. Oh, fasilitas. Kita fasilitasnya kurang udah bagus lah. Memang itu bangunan kita itu tahun 2004, Pak. 2004. Dari zamannya Pak Haji Kalamuddin yang bangun rumah sakit itu. Yang ada sekarang ini, Pak ya? Iya, yang sekarang ini. Makanya dengan data seperti itu kami mengusulkan kepada Bapak Bupati, pemerintah Kabupaten Muara Enim, melalui Pak Sekda, Pak Bapeda, ini semuanya termasuk DPRD. Kita untuk menambah fasilitas baru, yaitu namanya fasilitas KJSU. KJSU. Oh, KJ, oke. Untuk membangun namanya fasilitas pelayanan kanker, untuk kanker, untuk jantung, untuk stroke, dan untuk ginjal. Oh. Jadi nanti gedungnya itu untuk pelayanan di situ. Dan juga memindahkan pelayanan yang ada sekarang ini ke dalam satu tempat sehingga terintegrasi. Oh, oke. Jadi masyarakat tidak jauh-jauh dia mau berobat, mau ke sana, mau periksa darah sudah ada dekat situ lah. Jadi semuanya di dalam satu kesatuan. Dan koneksinya tuh apa ya Pak ya? Maksudnya nyambung satu area. Terkoneksi lah, Pak. Jangan buat kalau gedung itu ada yang di jauhnya di mana, di mana ya enggak. Mentang-mentang tanahnya luas tapi. Iya, jadi bangunnya tidak terintegrasi, terkoneksinya gitu. Jadi itu sekarang ini kita kembangkan. Oke. Itu. Oke, Kang Cukunian. Di sesi kedua nanti kita tanya lagi beliau apa tuh yang tadi yang KJSU itu pengembangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Muara Enim. Kang Cukunian jangan kemana-mana, dengan narasumber kita PLT Direktur Rumah Sakit UD Muhammad Rabain Muara Enim. Saya bersama Adi Janggi nanti akan kembali setelah yang satu ini. Oke, Kang Cukunian, kembali lagi kita di Serasan Radio yang sedang menyaksikan live kita di Facebook di Serasan Radio, kemudian melalui streaming kita www.serasan100,8fm.com, dan juga yang mendengarkan di rumah ataupun di kendaraannya di frekuensi 100,8 FM. Jangan kemana-mana, masih di Serasan Mangerasan, tetap semangat kitanya mendengarkan banyak bocoran-bocoran yang harus kita dengerin dari Bapak Oku, kita panggil Bapak Oku biar lebih akrab, tentang Rumah Sakit Rabain Muara ini. Oke, Pak, kembali kita, Pak. Apa namanya, Pak? Rumah sakit ini pelayanan ke masyarakat,
khususnya Kabupaten Muara Enim, dan juga malah ada beberapa masyarakat dari luar kabupaten yang menjadi. Nah, itu artinya apa tuh Pak? Maksudnya artinya tuh berarti kita Rumah Sakit Rabain sebagai kebanggaan masyarakat Muara Enim sudah bisa menjadi jejaring, menjadi rujukan ya di level regional. Memang ya Pak, kalau ini kita sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain itu sudah ditunjuk menjadi Rumah Sakit Umum Daerah rujukan regional. Regional itu membawahi beberapa kabupaten, baik itu Kabupaten Pagar Alam, Lahat, kemudian Pali dan Prabu Mulih. Ya, termasuk. Tapi kita tidak menutup kemungkinan juga kunjungan dari wilayah lain. Ada dari Empak Lawang, dari mana-mana, dari Kabupaten Oku, ada. Tidak, jadi semua kita tidak, karena rumah sakit itu tidak ada wilayah, Pak. Tidak ada batas wilayah. Jadi semua masyarakat dilayani. Walaupun non KTP Muara Enim. Iya, yang penting kalau dia mau apa pelayanannya, umum. Dan juga kita tidak jarang juga memaksa mereka, kalau umum silakan. Kalau dia punya kartu BPJS, iya, kayak gitu. Apalagi dia misal ini kan kita masuk dalam jalan regional nih, jalan nasional ini. Pada di saat itu dia lagi perjalanan, ada sakit, ya biasa langsung masuk di rumah sakit. Dan itu tidak pernah ditolak, dilayani semuanya. Gitu. Jadi ya karena sifatnya rumah sakit tidak ada batas wilayah. Tidak ada batas wilayah dan kemanusiaan. Iya, wajib itu. Nah, itu makanya saat ini kita kembangkan pelayanan-pelayanan baru di dalam rumah sakit. Rumah sakitnya. Ya. Makanya kita contoh kemarin kita sudah pelayanan stroke. Ini oleh timnya ada Dr. Yusril bahwa kita kasus stroke di Kabupaten Muara Enim tinggi. Untuk Muara Enim ini. Untuk Muara Enim tinggi. Dan rujukannya sering terlambat sudah. Maaf Pak, rujukan dari mana? Dari misalnya dari daerah. Dari daerah. Misalnya contoh kasusnya. Kalau dia lambat membawanya ke rumah sakit untuk penanganan medis, kan itu ada waktu golden period yang harus kita penuhi 4 jam. Kalau dia tahu-tahu baru besok dibawa ke rumah sakit, ya bisa terjadi keterlambatan penanganannya. Nah, itu. Makanya rumah sakit ini memang belum semua fasilitas terpenuhi. Makanya kita akan kembangkan. Nah, gosipnya. Gosip. Kayak acara silet lah. Iya. Pak, ini kan sudah beredar di luaran bahwa kita akan ada pengembangan menjadi fasilitas gedung 10 lantai. Iya, rencana seperti itu. Itu gimana Pak? Ya. Update terakhirnya sampai dengan hari ini Pak. Alhamdulillah kita punya para pemerintah Muara Enim ini, Bupati, tadi yang saya katakan, Sekda, seluruh aparaturnya, Ketua DPR-nya, anggota DPR-nya semua sangat konsen terhadap pengembangan pelayanan kesehatan, khususnya di rumah sakit. Nah, kita tahun 2025 ini sampai ke depan akan membangun namanya pelayanan KJSU. Pelayanan kanker, khusus kanker, jantung, ya, kemudian stroke ya, kemudian yang uronapri, yaitu salah satu penyakit yang masalah ginjal. Kasus-kasus ini memang kita ada penugasan juga lagi dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Jadi termasuk juga salah satunya juga kesehatan ibu dan anak. Itu. Nah, pengembangan sekarang kita akan membangun itu, menyiapkan pelayanan itu. Saat ini pelayanan yang KJSU itu sebenarnya sudah ada dilayani, tapi dengan pelayanan yang sederhana. Penanganan kankernya baru tahap-tahap
tertentu, baru paling-paling dalam kegiatan operasinya kalau ada. Tapi harusnya kemoterapinya harus ada. Tapi ini kemoterapinya belum ada. Makanya ini kita akan siapkan. Jadi nanti cukup di Muara Enim. Tidak perlu lagi dikirim ke Palembang atau malah ke Jakarta. Ke Jakarta. Cukup di sini. Orang yang jantung misalnya mau ini bypass, mau cincin pasang, nggak perlu jauh-jauh. Sekarang dokternya lagi sekolah nih loh. Dokter rumah sakit iya. kita. Bulan Maret akan selesai. Kemudian dokter yang sudah ada akan berangkat sekolah lagi ke Beijing. Sampai ke Beijing, iya, sekolah ke Beijing ngambil apa? konsultan juga. Ya, dokter Sondang itu ke Beijing. Spesialisnya. Coba Pak, jauh. Kalau Bapak bisa dokter kita itu hebat-hebat loh Pak. Ke Beijing ketemu Chong Yong Pat ya Pak? Iya. Oke. Iya. Jadi nanti setelah dokter Sondang tadi nanti balik lagi ke... Ada yang sudah lagi sekolah, ada namanya dokter Akbar. Dokter itu Akbar, dia lagi sekolah. Nah, mudah-mudahan nanti kiraan bulan Maret ya, April dia sudah selesai. Itu pelayanannya kita kan sudah ada CAT lab ya. Nah, itu akan kita buka dan yang pendukung-pendukungnya sekarang lagi pendidikan semua sekarang. Lagi kita kirim pendidikan untuk menyiapkan itu. Jadi tidak sembarangan buka pelayanan kalau itu tadi persyaratnya harus dipenuhi. Dari SDM-nya harus dipenuhi. Dari fasilitasnya, ruang-ruangnya misalnya, kemudian alatnya. Kalau alatnya nggak ada, nggak bisa buka-buka Pak. Magic Pak. Ya magic itu pakai. Nah, makanya sekarang, alhamdulillah kita saat ini lagi menyusun detail engineering atau pembangunannya. Ya berharap 10 lantai itu sudah terdiri dari fasilitas semua pendukung. Semua pendukung ya di situ. Satu nanti di situ ada langsung IGD-nya di gedung itu. Gedung yang baru. Yang lama nanti kita pindahkan ke situ. Biar terkoneksi dia satu sama lainnya. Jadi tidak lagi pasien dibawa-bawa, didorong kemana-mana gitu. Jadi dari situ langsung mungkin langsung naik lift langsung. Cepat gitu loh. Terintegrasi itu, makanya sekarang memang bangun rumah sakit itu nggak boleh lagi yang menyebar, karena ada aturan yang yang mengatur itu. Jadi konsultasi pas undang-undangnya juga begitu gitu ya. Jadi ya kita akan bangun itu, dapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Muara Enim. DPRD-nya setuju, hebat itu. Langsung ketok palu. Iya. Mana ada tuh DPR yang pokoknya boleh itu. Iya. Karena semuanya untuk masyarakat. Iya, karena untuk masyarakat, alhamdulillah. Nah, yang ini Pak tadi nanti 10 lantai, nanti semuanya ini pelayanannya di satu gedung itu. Iya. Nah, Pak itu sudah mulai sekarang target selesainya tuh. Kalau saya punya target itu 2027 itu sudah bisa kita operasionalkan. 2027 operasional? Iya, kalau bisa ya. Makanya saya sekarang ini lagi menunggu kalau detail engineeringnya sudah jadi. Saya berharap di awal-awal tahun ini sudah kita bisa jual kontrak kita kita tenderkan. Makanya dalam membangun ini juga saya minta didampingin juga mungkin nanti sama kejaksaan, ya biar jangan ada yang macem-macem lah. Benar. Nah, itu. Sama media. Iya, mungkin media juga bisa mencorotin ini pengembangannya. Jangan sampai nih kita terbuka aja nanti, biar masyarakat tahu gitu bahwa rumah sakit kita akan kita tingkatkan. Kan yang menjadi keluhan masyarakat itu ada juga pertanyaan nih Pak. Oke, siap. Pertanyaan di masyarakat tuh ngapain kok bangun gedung baru katanya. Ya, perlu saya jelaskan di sini. Mengapa rumah sakit itu satu respon time-nya rendah. Masih di bawah 80%. Tapi sekarang kita sudah mengatur jadwal pelayanan. Sudah kita atur. Kemudian
ruangannya tuh kurang, Pak. Ruangan pelayanan. Iya, ruang pelayanannya tuh kurang. Kami tuh lagi cari-cari di mana ruangan yang bisa kita tambah. Dengan gedung yang ada sekarang itu. Nggak ada. Bingung kita. Akhirnya ada gedung yang pavilion itu rombak, Pak. Kita rombak lagi untuk pelayanan yang lebih lagi. Jadi fasilitas Pak ini yang eksekutif itu kita kurangin. Jadi mohon maaf kepada masyarakat yang selama ini kurang. Insya Allah tahun 2005 gedung-gedung pavilion, gedung yang sekarang itu akan kita rehabilitasi. Lihatlah, nanti saya juga minta masukan dari masyarakat. Apa sih yang menjadi kendala di situ harus diutarakan. Dan saya tidak alergi dengan kritik, saran, enggak. Nah, untuk lahan parkirnya Pak, nanti kalau misalnya yang 10 lantai itu apakah di dalam satu gedung itu juga? Nah, ini bagus benar nih. Ini persyaratan. Persyaratan rumah sakit itu, satu gedung itu harus 20% minimal. Untuk parkir. 20% untuk ruang parkir. Jadi ruang parkir itu 20%. Itu dipersyaratkan dalam peraturan Menteri ke PU ya, PU-nya, bahwa fasilitas parkir itu minimal 20%. Nah, untuk gedung itu nanti kita bangun parkirnya itu ada di bawah, basement. Oh, di basement. Kita basement itu nanti ada 2 lantai. Basementnya 2 lantai. Tapi rencananya kapasitasnya itu untuk parkir pegawai. Oh, untuk pegawai. Untuk para dokter, perawat, semuanya di situ. Nanti yang masyarakat kita atur. Syukur alhamdulillah kita punya rencana akan membebaskan ganti untung tanah yang ada di sebelah kita itu. Yang di GSG? Ya, dekat di bawah GSG itu. Ada pinggir jalan besar. Itu akan kita bebaskan. Itu kita ganti untung, bukan ganti rugi. Ganti untung. Ya, ganti untung. Itu akan kita gunakan untuk lahan terbuka hijau plus parkir masyarakat. Rencananya seperti itu. Jadi desainnya juga sudah kita arahkan ke situ. Ya, mudah-mudahan Pak. Yang keluhan masyarakat itu kan parkir. Sekarang kan kita parkir masih di pinggir jalan, bahu jalan. Nah, mudah-mudahan ini akan kita tata masalah perparkiran. Akan lebih baik pakai gate. Nah, itu. Nah, itu nanti itu pemerintah yang akan mengelolanya, pemerintah daerah. Kalau rumah sakit itu tinggal sekarang itu masyarakat masuk nyaman. Yang nomor 1 nyaman, pelayanan bagus, yang datang boleh datang lagi dah. Kalau bisa, kalau berobat ya jangan sering-sering berobat lah, sehat semua. Jangan nanti kan gini, ada pendapat, ngapain bangunin rumah sakit bagus-bagus? Memang berharap masyarakatnya harus sakit? Enggak. Kan banyak juga masyarakat yang sakit. Ternyata target kita itu Pak, nanti gedung yang baru itu target kita itu minimal maksimalnya ada jumlah tempat tidur kita bisa mencapai 500 tempat tidur ya. Yang sekarang ini kan 267. Pak, itu kelasnya nanti maksudnya kelas 1, kelas 2 itu nanti kan kita pakai kris sekarang Pak. Tempat tidurnya. Ini tahun 2025 ini kita akan bangun kris yang ada, yang sudah ada sekarang ini kita rehabilitasi menjadi tempat tidur yang kris. Jadi 1 kamar, 1 ruangan itu isinya 4 tempat tidur. Itu namanya kris. Dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang standar. Malah lebih standar lah. Jadi tidak ada lagi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kelas 1, kelas 2 nggak ada lagi. Kelas 3 itu nggak ada lagi. Jadi nggak ada. Oh, kamu di mana? Oh, kelas 3 nggak ada. Jadi namanya kris semuanya rata. Sudah kris rata. Jadi semuanya masuk situ. Cuma kita masih ada kelas utama nanti. Siapa masyarakat, mungkin kan ada perusahaan-perusahaan. Kita banyak loh Pak, perusahaan kerjasama, kita ada kerjasama hampir 47-an lebih perusahaan yang ada di Kabupaten Marinim kerjasama dengan kita untuk pelayanan. Ya, mereka kadang-kadang karyawannya kan ada yang mau minta di kelas utama, di pavilion. Namanya Pak, sesuai dengan jenjang jabatan. Nah, itu pasar kami. Itu pasar kami. Ya. Jangan sampai bocor. Nah, tadi Pak, sebelum kita masuk tadi Pak, ada tadi sempat
apa ya, yang tadi kalau mau apa tadi pendaftaran Ya, pakai online, itu online. gimana tuh Pak cerita ini, Ya itu. masyarakat keluhannya? Jadi memang masyarakat ini berkeluh kesah, mereka itu lama menunggu. Tapi kan ada kebijakan dari pemerintah itu, terutama dari BPJS, Ya. untuk pendaftaran pasien BPJS itu menggunakan BPJS online ya. Ya. Nah, pakai itu. Nah, di situ kan sudah disebutkan mereka yang sudah mendaftar itu disebutkan jam berapa dia datang. Sampai dokter yang mau di Ya, kan dokternya misalnya standby-nya sudah ada gitu ya. Oh, jam 10 dijadwalkan. Kalau bisa masyarakat tuh datang jangan ini harusnya datang sekitar jam 9:30 gitu ya. Jangan jam 7. Oke. Yang banyakan itu masyarakat setelah kita ketemui, saya tanya, "Pak, mau berobat?" "Iya." "Jam berapa?" Saya lihat jam 7, jam 8 sudah datang. Pas saya lihat, Bapak ini kan jam 10. Oke. Bapak nanti harusnya biarlah Pak, katanya, takut telat, takut terlambat. Jadi akhirnya penuh kan ruangan itu. Ya tapi ya namanya masyarakat nggak mungkin lah kita larang mereka mau datang dulu. Tapi kan daya tampung ruang tunggu kita itu terbatas sekali Pak. Karena bangunan itu dulunya cuma direncanakan sampai rumah sakit kelas C Pak. Ternyata pelayanan kita Sekarang sudah kelas B. Jadi sekian tahun kemudian berubah, tapi fisiknya tidak berubah deh. Tidak berubah. Iya benar. Sekarang itu kunjungan di poliklinik itu lebih di atas 500 per hari. Coba lah. Yang namanya dokter Doli itu sehari bisa sampai di atas 40 pasien. 40 pasien. Tapi menurut saya kasihan tuh dokter Dolinya. Iya. Mungkin dia punya obat kuat gitu ya. Iya. Oke. Sehingga masyarakat yang daftar kemana-mana itu dari luar. Oh, bukan kabupaten mereka. Bukan dari luar mana-mana. Dari pagi-pagi Pak, kalau Bapak lihat itu orang sudah antrinya pakai sepatu. Atau helm yang ditinggalkan itu antri. Manual dong Pak. yang manual karena kita batasin 10 ya. Ya 20 oke. Yang pakai online. Sisanya yang dari jauh-jauh biar dia datang. Biar jangan mereka dirugikan. Kasihan mereka sudah datang. Kadang-kadang juga mereka sudah datang dari jauh, dari Lahat, dari Pagar Alam, dari mana-mana. Sudah datang tapi Pak sudah tutup pendaftarannya. Ngapa? Lah sudah melebihi 40, kadang 43. Kasihan juga. Kadang lebih, ada yang sampai 50. Ya seorang dokter. Ya, karena manusia. Juga, benar. Walaupun dia bilangnya aku kuat, kan terbatas juga dia. Belum gas di rumah habis. Balik dulu. Makanya saya sama dokter Doli terima kasih lah sudah mau itu. Ya kayak gitu kan jarang itu yang kayak gitu. Jadi Pak tetap kita walaupun online kita buka yang non online kita buka, tapi non online-nya kita buka juga. Antusias masyarakat kita Pak untuk saat ini mana Pak? Lebih ke online apa manual datang langsung? Hasil survei dari BPJS kan yang biasanya yang online itu yang BPJS. Oh iya siap. Yang online ini kita sudah di atas 80% Pak. Yang online. Sudah naik. Dulu waktu mohon maaf ya sebelumnya itu cuma 30% yang daftar online. Oleh kami giatkan kepada masyarakat, kami sosialisasikan. Mungkin dengan radio ini juga. Kemarin sudah kita teruskan. Ayo daftar online ya. Kita kan sudah kerjasama dengan pihak radio. Atau bila perlu Pak yang mau daftar online kita kasih pulsa Pak. Sampai daftar online dulu. Iya. Sekarang udah naik yang online itu sudah di atas 80%. Nah Pak, yang daftar online itu Pak dibatasi karena kalau dia misalnya dokter yang mau dikunjungi oleh si pasien daftar online ini tidak ada saat itu, dia kan berarti berubah lagi jadwalnya Pak. Makanya dokter yang sekarang ada ini
dia apabila tidak bisa melakukan pelayanan pada hari itu, sebelumnya dia sudah memberitahukan. Seminggu atau berapa hari? Iya, sudah ada. Jadi sudah diinformasikan bahwa tanggal ini nanti dokter spesialis ini tutup. Jadi masyarakat sudah tahu. Berarti online tutup. Online kita tutup online-nya. Jadi tutup. Tapi alhamdulillah dokter di kita ini kan sudah banyak tuh. Misal dokter parunya itu sudah ada 2. Malah dokter dokter jantung ada. Dokter jantungnya sudah ada, dokter itu. Kemudian apalagi? Sebenarnya yang belum ini memang satu, kita terbatas dengan dokter yang namanya dokter onkologi. Yang urusannya untuk kanker, untuk bedah ya. Terus dokter urologi yang khusus untuk ginjal. Ya, untuk urologi ini yang akan selesai nanti ya di bulan 5 atau bulan 6 itu akan selesai sekolahnya, mengambil subspesialis itu, dan itu akan kita kembangkan nanti. Dia sudah ada. Memang untuk buka pelayanan itu tergantung dokter. Tergantung dokternya, Pak. Tidak bisa kita buka-buka saja, dokternya nggak ada. Bahaya. BPJS-nya juga nggak mau. Nah jadi dokter dulu ada, fasilitas ada, alat-alatnya ada. Alatnya nggak cukup, nggak bisa juga. Nah sekarang ini kita beriringan ini kita buat. Jangan sampai semuanya saling nunggu. Makanya ini kayak program ada penanganan stroke di rumah sakit, alatnya kita dukung juga ada. Obat-obatnya siapkan. Sudah jalan. Itu. Tapi kita ini sekarang kekurangan fasilitas. Harusnya kita buka lebih besar. Jumlahnya harusnya kapasitasnya untuk uang 10, kita baru kapasitas baru 5. Masalah apa? Kuantitas saja dia, Pak ya. Ya, kasihannya yang kita rujuk. Kita rujuk ya, benar. Rujuknya ke Palembang. Kasihan. Kan biayanya besar. Semakin besar. Walaupun BPJS, Pak. Iya. Kan yang nunggu. Di sana mau makan, mereka nginep. Belum nyampe BPJS nanggung itu. Iya, belum. BPJS baru nanggung pelayanan. Untuk nginep belum. Nah, mudah-mudahan nanti kalau ada pemerintah yang baru yang seperti itu bantu khusus. Nunggu duo, Pak. Nanggung untuk sehari gitu. Lanjut minta ke Jakarta terus ya, Pak. Nah, ya itulah. Jadi gitu. Semuanya Kancu Kunian, seru sekali ngobrol dengan Bapak Oku selaku PLT Direktur Rumah Sakit Rabain Muara Enim. Kepengen lebih panjang cerita, kepengen lebih seru ngebahas tentang rumah sakit. Cuman waktu yang menjadi kendala kita ya, Pak. Kita jadwalkan lagi. Nanti bener ya, Pak? Iya, kita jadwalkan lagi. Session selanjutnya. Minimal seminggu sekali, Pak. Terganggu jadwal yang lain. Iya. Seru ngobrol dengan Pak Oku. Pak, kita kepengen dengar closing statementnya Bapak selaku PLT Direktur, Pak. Apa nih Pak harapan Bapak untuk rumah sakitnya yang sekarang Bapak yang mendapatkan amanah, kemudian harapan untuk gimana sih masyarakat, pandangan masyarakat supaya bangga dengan rumah sakit Rabain. Oke Pak, silakan Pak. Terima kasih. Kami berharap sebagai diberi amanah untuk memimpin rumah sakit ini, kami kepada masyarakat jangan bosan-bosan untuk memberikan masukan atau kritik dan saran kepada kami. Kemudian jangan ragu untuk berobat ke rumah sakit Rabain. Ya, jangan ragu. Kalaupun itu ada kekurangan, itu juga tidak merupakan sesuatu yang disengaja. Bukan sesuatu yang kita buat-buat, tidak. Ya, kemudian kami berharap ke depan rumah sakit akan lebih maju dan kita akan lengkapi. Tahun 2025 akan kita perbaiki yang menjadi keluhan-keluhan sekarang. Kan kita sudah ada tabel tuh keluhan masyarakat. Itu sudah kita lihat. Dan itu akan insya Allah kita akan penuhi di 2025 ini. Dengan gedung-gedung yang baru, yang gedung lama ini akan kita lakukan perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan rumah sakit Rabain akan lebih baik lagi, masyarakat dapat dilayani dengan yang terbaik.
Jadi jangan takut berobat ke sini, ke Rabain. Sip. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Oku, terima kasih banyak atas kehadirannya dan Kancu Kunian. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang selip, bercandanya kelewatan atau ini. Tapi kita anggap enggak ya. Enggak gitu. Ini naik. Enjoy, enak weh. Oh, Pak, mungkin Pak ada mau disapa Pak untuk ini Pak? Untuk rekan-rekan alumni. Untuk alumni saya, selamat bertugas. Ada yang di wilayah seluruh Indonesia. Terus rekan-rekan saya yang ada di rumah sakit, bagi para dokter, perawat dan tenaga lain dan ataupun manajemen, selamat bekerja. Bekerjalah dengan hati nurani, dengan humble kita melayani masyarakat. Ya, insya Allah apa yang kita lakukan akan menjadi amal ibadah kita semua. Amin. Amin. Rabbal amin. Pak, terakhir Pak, Bapak pernah sebel nggak Pak kerja kayak gini Pak? Saya nikmatin karena ini amanah. Saya nikmatin. Kalau amanah. Ada karyawan nakal Pak? Kalau karyawan yang nakal gimana? Jelas di fungsi manajemen ada yang bangkang, ada yang nakal, pasti ada sanksi. Itu kita lakukan biar tertib. Disiplin Pak. Disiplin. Itu sudah kita lakukan. Ada yang dirotasi, tapi belum ada yang namanya dikeluarkan belum. Tapi ya kita bina dulu. Sip. Kancu Kunian, kesimpulan kita hari ini adalah ketika orang tua memberikan jalan untuk anaknya, mensupport anaknya, bagaimana sekolah, melaksanakan pendidikan, berkarir, contohnya di samping saya, nurut sekali. Dan juga bagaimana beliau mengatur sekitar 900 karyawan ya Pak di Rumah Sakit Rabain, kerja keras, 24 jam dong Pak berarti Pak? Iya. Kita ya, kalau rumah sakitnya 24 jam, 24 jam. Bapak 25 jam. Saya lebih. ngalahin IGD gitu. Iya, ngalahin IGD kita. Oke, semuanya Kancu Kunian dari Jalan Era Kartini nomor 247. Kami tim produksi ada Niken, Uti dan juga Rapi beserta Kak Daya dan juga ada Putra dan juga rekan kita Mas Awal. Sekali lagi pamit undur diri, terima kasih banyak dan assalamualaikum semuanya, bye bye.